Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mahisa Dharma benar-benar tertekan oleh perasaannya. Ia tidak tahu entah dengan cara bagaimana ia bisa meloloskan Din dari gadis yang genit dan binal ini, yang sangat berbahaya sekali. Setelah melihat Anjani lenyap di ruangan atas, Mahisa Dharma memutar keras otaknya, lalu mengawasi sekelilingnya untuk mencari-cari tempat yang bisa dipergunakan untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya ruangan itu berada di bawah tanah, sehingga tidak ada bagian yang bisa dipergunakan oleh Mahisa Dharma untuk melarikan diri. Jalan satu-satunya yang ada di saat itu adalah menerobos undakan anak tangga. Tetapi jelas ia akan berpapasan dengan Anjani, berarti ia tidak mungkin bisa melarikan diri. Sedang Mahisa Dharma diliputi perasaan bingung seperti itu, ia mendengar suara langkah kaki lagi, yang tengah menuruni undakan anak tangga. Butir-butir keringat Mahisa Dharma jadi mengucur keluar deras sekali. Telah berkata di dalam hatinya, celakal, ternyata sulit sekali aku bisa meloloskan diri dari gadis binal ini. Dan waktu itu memang segera muncul Anjani. Di tangan gadis itu menggenggam sesuatu, sebuah bungkusan kecil. Mahisa Dharma tahu apa artinya bungkusan itu. Tentunya berisi obat perangsang yang dikatakan oleh Anjani tadi, yang tentu akan diberikan kepadanya. Mahisa Dharma jadi mengeluh, tetapi dia benar-benar dalam keadaan tidak berdaya. Di saat itu, waktu Anjani telah berada dekat dengan dirinya, tiba-tiba Mahisa Dharma melompat berdiri. Dia bermaksud akan berlari menaiki undakan anak tangga itu. Namun tangan Anjani bergerak cepat sekali. Dia telah mengulurkan tangannya itu mencengkeram punggung Mahisa Dharma. Kemudian tubuh pemuda tersebut telah dilemparkannya kembali ke papan yang terletak di sudut ruangan. Mahisa Dharma jatuh terduduk di papan itu. Pemuda ini benar-benar putus asa. Ia tidak tahu entah bencana bagaimana yang akan menimpa dirinya. Tampaknya memang sulit sekali ia mengelakkan dan meloloskan diri dari gadis binal yang mengaku bernama Anjani ini, yang sesungguhnya seorang nenek-nenek tua yang berusia 80 tahun. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, "Kemana penghuni rumah ini?" Anjani jadi berubah mukanya. Ia telah melompat berdiri, namun ia berdiam diri saja, karena ia tahu jika ia bersuara, tentu orang yang berada di ruangan atas itu akan menuju ke ruangan bawah ini. Sedangkan Mahisa Dharma yang semula telah putus asa, jadi timbul harapannya lagi. Dia sengaja telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, maka di saat itu terdengar suara orang menuruni undakan anak tangga. Muka Anjani jadi berubah lagi. Cepat-cepat gadis genit ini menyambar pakaiannya yang dikenakannya. Waktu itu telah terdengar suara orang berkata lagi, kiranya penghuni rumah ini lebih senang tinggal seperti seekor tikus di bawah tanah." Dan berbareng dengan habisnya suara itu, tampak sesosok tubuh telah muncul di tingkat bawah undakan anak tangga. Waktu melihat orang yang muncul, hati Mahisa Dharma jadi girang. Prawana, ya, tokoh sakti yang hanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas itu, telah muncul di saat yang tepat. "Paman, tolonglah aku," teriak Mahisa Dharma. Waktu itu Anjani telah selesai mengenakan pakaiannya. Mukanya merah padam, karena dia marah dan mendongkol merasa terganggu oleh kedatangan Prawana. Karena sebentar lagi tentu Mahisa Dharma akan dapat ditundukkannya. Justru kedatangan orang asing ini bisa membuat gagalnya rencana gadis binal tersebut. Sedangkan Prawana telah berdiri kesimas sejenak waktu melihat keadaan Mahisa Dharma yang sedang lemas. Juga di dalam ruangan bawah tanah ini terdapat seorang gadis cantik, yang rambutnya acak-acakan. Maka dia segera menduga telah terjadi sesuatu yang kurang baik antara Mahisa Dharma dengan gadis cantik itu. Setelah mengawasi sekian lama dengan tertegun, Prawana mengeluarkan suara tertawa yang cukup keras. "Aha,
kiranya si bocah seorang bebogoran yang hanya senang bersenda gurau dengan gadis cantik? Berseru Prawana, muka Mahisa Darma jadi merah padam, karena ia malu sekali. Justru waktu itu, Anjani telah membentak dengan suara yang keras, "Siapa kau? Mau apa kau lancang datang ke tempat ini?" Prawana mengeluarkan lidahnya panjang-panjang, lalu tertawa. "Jangan galak-galak nona manis," katanya kemudian. "Bukankah kau sama bejatnya dengan pernuda itu? Manusia-manusia mesum yang berani melakukan jinah seperti kalian merupakan manusia-manusia yang tidak punya guna dan memalukan." Tambah Prawana menghujat mereka. Muka Anjani jadi berubah. Ia telah berkata lagi disertai kemarahannya, "Katakan siapa namamu dan mau apa kau datang kemari? Jika kau tidak memiliki urusan apa-apa, silahkan meninggalkan tempat ini. Sabar. Mengapa kau demikian tidak sabar untuk melakukan perbuatan mesum lagi dengan si bocah yang bejat itu?" Sahut Prawana tersenyum. Anjani rupanya sudah tidak bisa mempertahankan diri. Ia telah mengeluarkan suara seruan yang cukup nyaring. Dengan menjejakkan kedua kakinya, tubuhnya telah melompat dengan cepat. Di saat itu tangannya yang berjari lentik bergerak akan menotok Prawana. Tetapi mana bisa Anjani merubuhkan Prawana dengan cara demikian? Jago tua sakti itu adalah seorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Tentu saja dia tidak mau membiarkan dirinya tertotok oleh jari Anjani. Di waktu itu Mahisa Darma telah berkata derigan tenaga yang masih ada padanya, "Paman, gadis itu adalah gadis mesum. Ia berusaha memperkosa diriku, tolongilah aku." Sebetulnya waktu itu Prawana baru saja mengelakkan totokan jari Anjani, tetapi mendengar perkataan Mahisa Darma, dia jadi tertegun dan kaget. Dia seperti mendengar sesuatu yang mengejutkan dan janggal sekali. Bahkan kemudian Prawana tertawa bergelak-gelak, "Gadis ini ingin memperkosa dirimu, seorang gadis ingin memperkosa seorang pemuda," dan meledaklah tertawa Prawana. Namun baru saja ia bermaksud akan bertanya lagi. Waktu itu Anjani telah melancarkan serangan lagi, sehingga Prawana terpaksa mengelakkan diri dulu. "Benar paman," kata Mahisa Darma cepat, "ia bermaksud memperkosa diriku. Ia juga meracuni air minum yang diberikannya kepadaku, sehingga sekarang aku sangat tersiksa sekali," tambah Mahisa Darma menjelaskan. Mendengar perkataan Mahisa Darma yang terakhir, barulah Prawana mengerti. Jadi perempuan ini seorang gadis mesum yang senang mengganggu pemuda tungtung? Tanyanya, dan ia telah mengelakkan lagi serangan Anjani. Namun bersamaan dengan itu, Prawana tidak tinggal diam saja. Ia telah melancarkan serangan balasan untuk mendesak Anjani. Serangan yang dilancarkannya tidak kalah hebatnya, karena serangan itu merupakan pukulan yang bisa mematikan. Sebagai seorang tokoh sakti rimba persilatan, Prawana memang memiliki ilmu silat yang aneh-aneh dan menakjubkan sekali. Maka dari itu Anjani yang semula hanya menduga Prawana adalah jago biasa saja, jadi kaget dan tidak berani berlaku lambat. Ia telah mengelakkan diri dengan gerakan yang cepat sekali. Gegesitan yang dimiliki Anjani tidak berada di bawah kepandaian Prawana. Dalam waktu yang singkat sekali, keduanya telah saling serang dengan cepat dan kuat. Mereka telah bertempur puluhan jurus. Prawana telah melihatnya bahwa kepandaian Anjani tinggi sekali, sehingga jago tua itu mengerutkan sepasang alisnya. Ia telah berpikir, usianya masih demikian muda. Gadis siluman ini tampaknya memiliki kepandaian tidak di bawah kepandaian dari si Dewi Bangsat Selaksa Api. Karena berpikir begitu, Prawana tidak berani bertempur main-main. Ia telah berlaku sungguh-sungguh menghadapi gadis tersebut. Yang kasihan adalah Mahisa Darma. Pemuda ini tengah mati-matian mengerahkan hawa murni yang masih ada padanya untuk memulihkan tenaganya yang lenyap. Pelemas otot memang racun yang mengerikan. Walau memiliki hawa murni dikdaya, takkan mudah memunahkannya. Binatang paling beracun yang terkena pelemas otot saja bisa lemas sampai mati, apalagi manusia.